diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini. Dan tema khotbah kita hari ini adalah bagaimana tetap positif di tengah situasi yang negatif. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Kami minta Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang, karena kita semua tahu bahwa saat ini kita sedang hidup di dunia yang negatif. Sebagian besar orang di dunia ini saat ini sedang hidup dalam krisis. Krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis hubungan antara pasangan, krisis kemanusiaan, dan lain-lain. Tapi enggak loh Pak. Betul, mungkin saja saudara orang yang tidak terdampak. Tetapi sekalipun saudara tidak kekurangan sesuatu apapun, keuangan saudara baik, kesehatan saudara baik, hubungan keluarga baik, tetapi saudara sedang hidup dalam dunia yang negatif. Dan hidup di dunia yang negatif artinya bahaya sedang mengancam dari semua arah. Kalau tidak hati-hati, maka seketika kondisi saudara bisa berubah jadi negatif. Orang yang sudah hati-hati pun belum tentu aman, apalagi tidak hati-hati. Seperti sekarang, kalau saudara ikuti berita, investasi banyak yang gak aman. Orang yang punya uang banyak sekarang bisa dapat masalah juga.
uang bisa dengan cepat hilang. Padahal ngumpulinnya perlu waktu yang lama. Jadi kalau hari ini kita, saudara dan saya aman-aman, keuangan aman, bisnis aman, hubungan keluarga aman, ini semua anugerah dari Tuhan. Kita sudah harus ban kamsia sama Tuhan dan tetap berjaga-jaga. Itu sebabnya hari ini tema yang kita mau renungkan adalah bagaimana tetap positif di tengah dunia yang negatif. Saya sendiri bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Selama masa stay at home ini, gereja MDC Palembang tetap bisa melayani secara online. Semua aman dan diberkati Tuhan sehingga kami tidak kekurangan apapun. Malah gereja bisa memberkati sebagian orang yang kekurangan karena terdampak karena virus corona ini. Semuanya bukan karena kita lebih baik atau lebih hebat daripada yang terkena dampak, tapi betul-betul karena Tuhan baik dan hebat. Tetapi walaupun tidak kekurangan dan tetap diberkati, kondisi dunia tidak menjadi semakin baik, justru semakin negatif. Karena memang sejak dunia jatuh dalam dosa, semua yang ada di dunia cepat atau lambat akan menjadi semakin rusak. Baju kita jadi usang, warna-warna tambah pudar, kulit kita jadi keriput, pohon-pohon jadi kering dan mati. Dan Alkitab berkata, tanda-tanda kondisi akhir zaman salah satunya adalah kejahatan semakin meningkat dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan sebagai orang percaya, jika kita izinkan semua berita dan hal negatif masuk dan memenuhi pikiran saudara, maka hal-hal negatif itu akan mempengaruhi dan menguasai saudara. Dan saudara juga akhirnya menjadi orang yang negatif. Matius 24 ayat yang ke-12 akan terjadi juga dalam hidup saudara. Untuk itu dibutuhkan upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengatasinya. Hal-hal negatif tidak bisa hilang dengan sendirinya. Itulah sebabnya hari ini kita belajar langkah awal how to stay positive in the negative world. Yang akan kita bicarakan hari ini bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi bagaimana saudara bisa tetap positif walaupun sepertinya semua yang ada di sekitar saudara negatif dan semuanya menjadi semakin buruk. Saya ingin saudara memperhatikan bahwa ada banyak hal negatif terjadi di sekeliling kita dan ada hal-hal yang tidak akan berubah menjadi baik. Dan itu membuat banyak orang kecil hati dan takut. Tujuan saya bukan supaya perhatian saudara diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Bukan, tetapi supaya saudara tahu kalau itu bisa mempengaruhi dunia. Dan orang-orang lain di sekitar saudara, itu juga bisa mempengaruhi saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan hal ini atau tidak. Beberapa kali ketika Yesus membangkitkan orang dari kematian, dia suka menyuruh orang-orang yang tidak percaya, yang saya sebut dengan orang-orang negatif, untuk keluar atau menjauh. Markus pasal yang ke-6 berbicara tentang Yesus ketika dia berada di kota asalnya dan dia tidak bisa, bukan tidak mau, tapi dia tidak dapat melakukan mujizat karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di kotanya. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-5 saya akan bacakan buat kita. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ketidakpercayaan orang lain di sekitar saudara akan mempengaruhi iman saudara. Saya rasa jarang orang percaya mengenali efek ketidakpercayaan yang dimiliki orang lain dan lingkungan itu berpengaruh terhadap iman saudara. Dulu waktu saya masih bekerja, saya coba ikut bisnis MLM.
ketika saya sedang memprospek orang-orang, jika di sekitar mereka ada orang-orang yang negatif, maka rekan saya yang sudah di training akan segera mengajak orang yang negatif itu menjauh, supaya tidak mempengaruhi orang yang sedang diprospek. Orang negatif selalu membawa aura yang negatif juga. Ketika bangsa Israel sudah hampir masuk tanah Kanaan, Musa mati dan tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Siapakah Yosua? Yosua bukan pemimpin, dia abdinya Musa, dia bujang atau pembantunya Musa. Dan saat itu adalah saat-saat yang paling berat buat Yosua. Kenapa? Karena bangsa Israel biasa dipimpin oleh Musa yang karismatik. Punya pendidikan paling tinggi. Satu-satunya orang yang bisa membaca dan menulis waktu itu. Sehingga ada banyak orang akan langsung membandingkan Yosua dengan Musa. Bagaimana mungkin seorang Yosua bisa dibandingkan dengan Musa yang melakukan hal-hal yang spektakuler? Jadi ini adalah tugas yang sebenarnya sangat mustahil untuk seorang Yosua. Tetapi sesuai dengan perintah Tuhan, Musa menyerahkan kepemimpinan di depan seluruh bangsa Israel. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Dan kalau kita baca di Yosua 1, di sana dituliskan bahwa 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua supaya ia menguatkan hatinya. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Tuhan berkata lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Apa artinya? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal Tuhan tahu Yosua takut, ragu-ragu, kecil hati atau negatif untuk menggantikan Musa. Karena bangsa Israel masih terbayang dengan karisma dan gaya kepemimpinan Musa. Itu sebabnya Tuhan menekankan berkali-kali supaya Yosua tetap kuat, tetap positif di tengah situasi yang negatif. Kenapa Yosua tidak boleh negatif? Harus kuat dan teguh hati? Karena Tuhan tidak bisa bekerja melalui orang yang negatif. Tuhan berkata, bagaimana aku bisa menumpas mereka jika kamu kecil hati dan kamu berkata tidak mungkin aku menghalau mereka? Kalau dalam konteks hari ini, Tuhan berkata, bagaimana aku bisa memenuhi janjiku kepadamu kalau kamu takut? Kita harus tetap kuat dan berani mempercayai Tuhan untuk bisa melihat kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan tidak otomatis terjadi. Kuasa Tuhan mengalir melalui saudara. Tetapi jikalau saudara takut dan kecil hati, maka saudara menghentikan prosesnya. Bagaimana supaya Yosua tetap positif? Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Tuhan tidak hanya bilang harus kuat, harus positif, tetap teguh, tapi Dia kasih tahu caranya. Gimana caranya? Yang pertama, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang kedua, merenungkan itu siang dan malam. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Di dalam kitab Ulangan dikatakan demikian. Ulangan 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan buat kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Yosua positif. Dan bukan hanya Yosua, tapi keluarganya juga positif. Saya mengajak kita semua melakukan ketiga hal ini. Pertama, memperkatakan. Artinya membaca dengan suara atau mendengarkan firman Tuhan. Lalu merenungkannya siang dan malam. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan apa yang kita baca dan dengar, serta menceritakannya kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kita menciptakan sebuah komunitas yang positif. Sekarang ini banyak orang tua yang gak pernah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Diserahkan saja kepada guru agama atau gereja. Jangankan mengajar, membicarakan pun tidak kepada anak-anaknya. Orang tua sibuk masukin anak ke sekolah yang bergengsi, yang berbahasa Inggris, mahal. Itu semua tidak salah kalau kita mampu. Orang tua pasti mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi bagian yang terbaik dan yang paling penting yang Tuhan perintahkan justru sering tidak saudara berikan. Daud juga pernah menghadapi suasana yang sangat berat, sangat negatif. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 diceritakan bagaimana satu hari Daud dan seluruh pasukannya dipecat oleh Raja Akhis, Raja Filistin. Sehingga mereka pulang ke Siklak, kota mereka, untuk menemui istri dan anak-anak mereka. Tetapi ketika mereka sampai di Siklak, ternyata kota mereka sudah diserang, dibakar habis. Istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Bisa saudara bayangkan posisi Daud? Baru saja dipecat, sekarang kota mereka terbakar. Anak-anak dan istri mereka ditawan. Bisa dibayangkan betapa hancur hati Daud dan seluruh pasukannya. Dan dalam keadaan seperti itu, seluruh pasukannya mempersalahkan Daud dan mau melempari Daud dengan batu sampai mati. Ini situasi yang paling mengerikan buat seorang Daud. Sejak 13 tahun lalu dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dia bukannya melihat nubuat itu menjadi kenyataan, tapi dia melihat istrinya diambil oleh Saul, mertuanya sendiri, dan diberikan kepada laki-laki lain. Ia sendiri menjadi seorang pelarian, dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan hari ini kembali dia menghadapi situasi yang sangat menyudutkan dia. Situasi yang sangat-sangat negatif. Apa yang saudara
lakukan kalau saudara ada di dalam situasi yang seperti ini? Tidak melihat satu pun yang baik, padahal ada janji Tuhan atas Daud, yaitu untuk menjadi Raja Israel. Kita akan baca ayatnya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tahukah saudara bahwa hanya beberapa jam setelah peristiwa Siklak, Daud dinobatkan menjadi Raja Israel? Pada saat-saat dia akan menjadi Raja Israel, saat-saat janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya, dia harus menang dari sebuah masalah yang sangat berat. Kalau dia kalah, mungkin saja penggenapan janji itu akan mundur lagi. Ada banyak orang ketika menghadapi situasi yang negatif seperti Daud, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan, aku selama ini sudah setia melayani Engkau. Aku sudah berikan semuanya. Aku berikan persepuluhan, aku dukung pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa semuanya ini sekarang terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Dan berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan tanpa dia sadari ini adalah step terakhir, langkah terakhir janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Tahun 2013 saya juga pernah hampir pulang ke Malang karena merasa tidak kuat lagi melayani di Palembang. Tapi Daud hanya menangis sebentar. Kemudian dia menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Paling sulit berdiri sendirian dalam kondisi seperti Daud. Berat sekali menjadi positif di tengah dunia yang negatif. Tetapi Daud memberikan kekuatan bukan hanya kepada dirinya sendiri. Setelah dia kuat, dia segera memimpin pasukannya untuk merebut apa yang menjadi haknya. Dan beberapa jam kemudian dia menjadi raja di Israel. Kalau hari ini saudara merasa sendirian, kondisi di sekeliling saudara semuanya negatif, jangan bilang begini, kalau kali ini Tuhan gak tolong aku gak mau percaya lagi, aku gak mau ke gereja lagi. Jangan. Ujian terakhir memang berat. Semua mata pelajaran tumplek-blek jadi satu. Tapi begitu lulus, saudara naik kelas, naik peringkat. Ingat, Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tapi kita harus kuat, teguhkan hatimu, tetap positif di tengah situasi yang negatif. Karena janji itu akan segera dan pasti digenapi. Sekali lagi, kita harus lakukan supaya tetap positif di tengah-tengah situasi yang negatif adalah yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kabar baik, isinya berita baik semuanya. Semuanya positif. Jangan perkatakan berita-berita yang negatif. Sudah negatif, diulang-ulang lagi. Kenapa orang tua tidak memperkatakan firman Tuhan? Kemungkinan karena orang tua juga tidak baca Alkitab. Banyak dari kita bawa HP di tangan terus. Setiap 5-10 menit kita cek WA. Lihat status orang, buka Instagram. Lihat banyak hal. Tapi kalau disuruh ibadah harian, apalagi baca leksionari,
selalu bilang tidak ada waktu. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan yang disalahkan. Betul atau betul? Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau perkatakan yang positif atau yang negatif? Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Sementara saudara beraktivitas, pikirkan firman Tuhan yang saudara sudah baca. Ingat-ingat lagi. Saudara bisa memilih apa yang saudara mau pikirkan atau apa yang saudara tidak mau pikirkan. Di tangan saudara itu keputusannya. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu. Kita perlu belajar dari kesalahan orang lain. Kita perlu belajar dari kesalahan orang Israel. Jangan ambil keputusan pada saat hati sedang panas. Jangan serakah dalam berbisnis. Tenang saja. Saudara boleh cepat untuk melihat, cepat untuk mendengar, tetapi pikir baik-baik sebelum bertindak. Pikir baik-baik sebelum ambil keputusan. Jangan takut kehilangan kesempatan. Karena berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Saudara jangan berkecil hati. Ayo belajar dari Yosua dan Daud. Yang pertama kita belajar berani mempercayai Tuhan lebih daripada akal budi kita. Yang kedua, kita juga tetap berpikir positif di tengah-tengah situasi yang negatif. Karena Tuhan setia kepada janjinya. Ingat, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita bersyukur untuk pengharapan yang Dia berikan melalui firman-Nya pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih buat pelajaran yang kami dapat dari firman-Mu, dari Yosua, dari Daud, dan dari yang lain-lain. Kami mengucap syukur Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa seperti Yosua dan Daud, tetap positif di tengah-tengah dunia yang negatif ini. Dan kami bisa membawa situasi, suasana yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, khususnya buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau hanya memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa dan memberkati bangsa kami, Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini dan perlindungan-Mu ada di atas bangsa ini. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online berikutnya.